Ya, halo Sobat Value Investor sekalian, ketemu lagi. Oke, pada pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan pertanyaan yang sering banyak ditanya pada saya. Contoh, Pak, apakah pernah memperhatikan sisi likuiditas perusahaan dalam membeli saham, memperhatikan sisi likuiditasnya? Yang mau saya sampaikan di sini, saya pribadi tidak terlalu peduli terhadap sisi likuiditas perusahaan itu. Kenapa? Karena dana yang saya pakai itu selalu memang dana yang saya tahu mungkin di atas 5 6 7 tahun mungkin saya nggak pakai dana itu gitu ya. Karena saya tahu saya punya keistimewaan itu, makanya saya berani untuk membeli perusahaan yang maksudnya membeli perusahaan yang nggak liquid gitu. Tapi seandainya kalau dijejerin antara dua perusahaan yang sama persis mirip, semuanya mirip, valuasinya mirip, sektornya mirip, potensi kedepannya mirip, saya pasti memilih juga yang likuiditas lebih bagus. Dan satu pemikiran saya, setiap saham yang salah harga itu selalu likuiditasnya kecil gitu. Kenapa? Karena simpelnya kalau pemain sahamnya terlalu mahal, yang mau membeli itu pasti berkurang. Kalau sahamnya terlalu murah, yang mau menjual itu juga pasti berkurang gitu. Jadi pada saat saham fair value itulah di saat dia punya likuiditas tinggi gitu. Jadi yang beli sama jual banyak dan match gitu ya. Saham yang jadi saham salah harga ini maksudnya saham yang harganya terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, berhubung saya seorang value investor, saya selalu mencari saham yang memang terdiskon banyak oleh market, dan saya wajar kalau kenapa pemilihan saham saya tersebut selalu likuiditasnya berkurang, karena saya pikir faktor yang tadi saya bilang. Simpelnya seperti ini mungkin ya. Kalau pamer kita lihat nih, mobil Xenia dengan harga 100 juta, lebih banyak transaksi kejadian di mana? Xenia di harga 100 juta, di harga 500 juta, atau di harga 10 juta. Pasti lebih banyak transaksi kejadian di harga 100 juta. Kenapa? Karena ya itulah mungkin fair value yang mereka antara pembeli dan penjual itu bertemu gitu loh. Tapi begitu harga di 10 juta, transaksi pasti lebih sedikit. Nah, mirip seperti kayak di saham gitu. Saya lihat kalau umpamanya dia terlalu semua saham yang salah harga itu pasti likuiditasnya pasti kecil. Ya, tapi waktu dia masuk fair value, itu likuiditas itu bakal terbentuk sendiri, bakal datang sendiri. Tapi kalau dia udah masuk udah naik ketinggian dan salah harga lagi, disitulah likuiditasnya bakal berkurang lagi, menurun lagi. Jadi saya pikir karena saya punya keistimewaan yang tadi saya bilang, dana saya itu pakai untuk long term dan nafasnya memang sangat panjang yang bisa saya pergunakan. Jadi saya nggak terlalu melihat dari sisi likuiditas ini. Saya lebih memilih terhadap valuasi yang benar-benar murah, dan perusahaan itu benar-benar punya valuasi yang murah, dan perusahaan itu punya prospek, masih ada prospek lah minimal gitu ya. Jadi saya selalu memilih lebih pentingkan faktor valuasi. Kalau disuruh pilih ya antara valuasi sama likuiditas, saya selalu memilih valuasi. Memang sangat, saya coba flashback flashback pemilihan-pemilihan saham saya yang dulu-dulu yang udah kejadian, memang sebagian besar, almost kalau mau dibilang mungkin 95% itu selalu likuiditasnya itu selalu kecil. Nah, pada saat dia udah harganya udah naik ke fair value, itulah likuiditasnya itu bakal terbentuk sendiri dan bakal banyak sendiri datangnya gitu. Seperti itu. Jadi yang saya mau tekankan di sini, jika kita punya daya tahan nafas dan kita memang benar-benar mau value investing, kita punya daya tahan nafas terhadap uang kita ini, dan kita tahu ada specialty di sini daya tahan nafas kita nggak usah terlalu peduliin likuiditas, karena pada saat harga saham itu masuk fair value, likuiditas itu bakal sendiri terbentuk. Saya punya pengalaman waktu beli saham, karena saking kecilnya likuiditasnya, itu saya kumpul sahamnya itu mungkin sekitar 1-2 bulan, 1-2 bulan mungkin ya. Tapi pada saat harganya udah naik berapa kali lipat, dan menurut saya di situ udah fair value-nya, pada saat saya jual itu nggak sampai 1 hari udah habis gitu. Jadi cuma satu sesi saya jual udah habis.
Ya, dan memang selalu kejadian seperti itu, beberapa saham yang saya jual selalu kayak gitu. Jadi waktu belinya memang susah kumpulnya karena likuiditasnya kecil, jadi kumpulnya memang mesti pelan-pelan. Tapi pada saat harga udah fair value, itu likuiditas datang sendiri dan itulah memudahkan juga saya untuk menjual barang itu, saham itu. Oke, sampai di sini dulu. Jadi yang saya mau tekankan, tidak usah terlalu dipikirkan selama kita punya uang kita itu, kita belum, uang yang kita pakai untuk beli saham itu kita belum mau apa, untuk bukan untuk kebutuhan jangka pendek, nggak usah terlalu dipedulikan masalah likuiditas ini karena nanti pada saat fair value likuiditas itu bakal datang sendiri. Oke, sampai di sini dulu konten kali ini, kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye.